Kekaisaran Akhemenia, sering disebut sebagai Kekaisaran Persia pertama, adalah salah satu adidaya paling berpengaruh di dunia kuno yang akarnya terentang dari dataran tinggi wilayah Iran saat ini. Sebelum megahnya Akhemenia, wilayah ini telah menjadi rumah bagi berbagai peradaban termasuk Kekaisaran Media. Kemudian dari sanalah lahir seorang pemimpin visioner bernama Cyrus Agung. Di tengah abad ke-6 sebelum Masehi, Cyrus berhasil membebaskan Persia dari kekuasaan Media, tidak dengan kehancuran, melainkan dengan kebijakan toleransi yang revolusioner. Ia menghormati budaya dan agama bangsa yang ia taklukkan, sebuah pendekatan yang kemudian menjadi ciri khas kekaisaran ini. Di bawah kepemimpinannya, Akhemenia berkembang menjadi imperium raksasa yang membentang luas dari Asia Kecil hingga Sungai Indus, menjadi yang terbesar di masanya. Setelah pondasi kuat diletakkan oleh Cyrus, Darius Agung membawa kekaisaran ke puncak kejayaan. Ia mereformasi administrasi dengan membagi wilayah menjadi provinsi-provinsi, membangun jalan raya yang luas, serta memperkenalkan mata uang standar. Namun, di balik kemegahan ini, awal kejatuhannya mulai terlihat sejak serangkaian perang Persia melawan negara kota Yunani di awal abad ke-5 sebelum Masehi. Meskipun dengan pasukan yang jauh lebih besar, kekaisaran ini berakhir dengan kekalahan telak. Kekalahan ini menguras sumber daya dan merusak reputasi Persia. Di samping itu, ketidakstabilan internal berupa perebutan takhta yang rumit dan pemberontakan satrap yang terus-menerus semakin menggerogoti kekuatan kekaisaran dari dalam. Pukulan terakhir datang dari barat, ketika Alexander Agung dari Makedonia melancarkan invasi yang tak terhentikan. Dalam serangkaian pertempuran menentukan seperti Gaugamela, pasukan Alexander yang disiplin berhasil mengalahkan Persia. Raja terakhir Darius III akhirnya gugur pada tahun 330 sebelum Masehi, menandai keruntuhan Kekaisaran Akhemenia yang megah. Perjalanan Kekaisaran Akhemenia dari permulaan yang sederhana hingga keruntuhannya menyajikan banyak pertanyaan akan sebuah kekuasaan besar yang bisa jatuh kapan saja. Untuk itu, mari kita telusuri bersama bagaimana kekaisaran ini terbentuk, berkembang, dan kemudian berakhir, serta jejak-jejak yang ditinggalkannya dalam sejarah dunia. Pada awal milenium pertama sebelum Masehi, kawasan dataran tinggi Iran dihuni oleh berbagai suku bangsa Indo-Iranian yang bermigrasi dari Asia Tengah ke wilayah yang kini mencakup Iran modern. Dua kelompok utama adalah bangsa Media di barat laut dan bangsa Persia di selatan, khususnya di wilayah yang kelak dikenal sebagai Persis atau Parsa, di sekitar kota Pasar Gadae. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, bangsa Media menjadi kekuatan dominan dan membentuk kerajaan mereka sendiri setelah berhasil melepaskan diri dari dominasi Kekaisaran Asyur. Bangsa Persia, yang masih relatif kecil dan tunduk kepada bangsa Media, perlahan tumbuh dalam kekuatan dan pengaruh. Puncak perubahan terjadi ketika seorang bangsawan Persia bernama Cyrus yang Agung naik tahta sekitar tahun 559 sebelum Masehi sebagai Raja Ansan, salah satu wilayah kekuasaan Persia. Cyrus Agung merupakan seorang raja dari sebuah kerajaan Persia kecil yang berada di bawah kekuasaan Media. Kisah awal mula Cyrus Agung diselimuti oleh perpaduan antara fakta sejarah dan legenda yang kuat. Meskipun detail kelahirannya tidak sepenuhnya jelas, sebagian besar sumber kuno menempatkan dirinya lahir sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Ia berasal dari keluarga Akhemenia, sebuah dinasti kecil yang berkuasa di wilayah Persia, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Media yang lebih besar dan dominan. Salah satu legenda yang paling terkenal menceritakan masa kecil Cyrus diceritakan oleh sejarawan Yunani Herodotus. Menurut cerita ini, kakeknya dari pihak ibu Astyages, Raja Media yang berkuasa, memiliki mimpi yang meramalkan bahwa cucunya akan menggulingkan kekuasaannya. Karena ketakutan, Astyages memerintahkan salah satu pejabat kepercayaannya, Harpagus, untuk membunuh bayi Cyrus. Namun, Harpagus tidak tega dan justru menyerahkan bayi itu kepada seorang gembala yang kemudian membesarkannya sebagai anaknya sendiri di pedesaan. Cyrus tumbuh besar tanpa mengetahui asal-usul kerajaannya yang sebenarnya, menunjukkan kualitas kepemimpinan alami bahkan sejak usia muda. Hingga pada akhirnya, Cyrus mengetahui identitas aslinya dan mulai memperkuat posisi Persia yang masih di bawah kendali Media. Sekitar tahun 550 sebelum Masehi, ia memimpin pemberontakan melawan kekuasaan Astyages dengan dukungan dari bangsawan Media yang kecewa terhadap pemerintahannya. Cyrus berhasil menggulingkan Astyages dan merebut ibu kota Ekbatana. Dengan kemenangan tersebut, Persia menggantikan Media sebagai kekuatan dominan di Iran dan Cyrus menjadi raja dari kerajaan baru yang menyatukan bangsa Media dan Persia. Kemenangan ini
tidak hanya mengubah peta politik regional, tetapi juga menandai titik awal formal berdirinya Kekaisaran Achaemenida. Setelah berhasil menaklukkan Media dan mempersatukannya di bawah panji Kekaisaran Achaemenida, Cyrus Agung melanjutkan ekspansi kekuasaannya dengan cara yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga lewat diplomasi dan kebijakan pemerintahan yang bijaksana. Sekitar tahun 546 sebelum Masehi, ia menaklukkan Lydia, kerajaan kaya di Asia Kecil, dan selanjutnya memperluas pengaruhnya hingga ke wilayah pesisir Yunani di Ionia. Namun, penaklukan yang paling monumental dan syarat makna politik serta kemanusiaan adalah saat ia menaklukkan Kekaisaran Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi. Saat itu, Babilonia berada di bawah kekuasaan Nabonidus, raja yang tidak populer di mata banyak rakyatnya, terutama karena kebijakan keagamaan yang dianggap menyimpang dari tradisi lokal. Cyrus memasuki Babilonia tanpa perlawanan besar, sebuah prestasi yang menunjukkan kecakapannya bukan hanya sebagai penakluk, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu menaklukkan hati rakyat. Segera setelah menguasai Babilonia, Cyrus melakukan tindakan yang mengunjang dunia kuno. Ia mengakhiri penindasan terhadap bangsa Yahudi yang selama hampir 70 tahun hidup dalam pembuangan di Babilonia setelah bait suci mereka dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar II. Dalam sebuah kebijakan yang revolusioner untuk masanya, Cyrus mengizinkan bangsa Yahudi untuk kembali ke tanah air mereka di Yerusalem dan bahkan mendorong pembangunan kembali bait suci yang telah runtuh. Bagi bangsa Yahudi, Cyrus bukan hanya seorang raja asing, melainkan dianggap sebagai Mesias dalam kitab suci mereka karena tindakannya yang membebaskan dan mengembalikan martabat mereka sebagai umat Tuhan. Kebijakan-kebijakan Cyrus juga terekam dalam sebuah dokumen bersejarah yang dikenal sebagai Silinder Cyrus. Di dalamnya, Cyrus menggambarkan dirinya sebagai pembebas, bukan sebagai penakluk. Ia menyatakan bahwa ia datang untuk mengembalikan kedamaian dan menegakkan keadilan, menghormati dewa-dewa setempat, dan memulihkan kuil-kuil suci berbagai bangsa. Isi dari Silinder itu menyampaikan prinsip-prinsip toleransi beragama, hak asasi, dan perlindungan budaya lokal, sesuatu yang sangat langka di dunia kuno. Dalam bidang administrasi, Cyrus juga mengembangkan sistem administrasi yang stabil dan efisien untuk wilayah kekaisaran yang luas dan multikultural. Ia menunjuk para gubernur lokal untuk mengelola berbagai daerah kekuasaannya, namun tetap membiarkan penduduk mempertahankan tradisi, bahasa, dan agama mereka. Dalam mengelola keberagaman, ia menyadari bahwa kekuasaan yang stabil tidak dibangun di atas ketakutan semata, tetapi atas rasa hormat dan kepercayaan dari rakyat. Prinsip inilah yang membuat pemerintahannya tidak hanya bertahan, tapi dihormati di berbagai penjuru kekaisaran. Bahkan setelah kematiannya pada tahun 530 sebelum Masehi, warisan politik dan moralnya tetap menjadi acuan dalam sejarah dunia kuno. Ia dikenang bukan hanya sebagai penakluk besar, tetapi juga sebagai pelopor dalam konsep toleransi beragama, pemerintahan berkeadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak manusia, prinsip-prinsip yang melampaui zamannya. Setelah fondasi kuat diletakkan oleh Cyrus Agung, Kekaisaran Achaemenida memasuki sebuah periode yang disebut sebagai masa keemasan, yang sebagian besar terjadi di bawah kepemimpinan Darius Agung. Darius adalah seorang penguasa yang brilian, bukan hanya dalam ekspansi militer, tetapi juga dalam mengorganisasi dan mengelola sebuah imperium yang sangat luas dan beragam. Darius memahami bahwa untuk mempertahankan kekaisaran sebesar Achaemenida, diperlukan sistem administrasi yang efisien dan terpusat. Ia melakukan reformasi besar-besaran dengan membagi kekaisaran menjadi sekitar 20 provinsi yang disebut satrap. Setiap satrap diperintah oleh seorang gubernur yang juga disebut satrap. Para gubernur ini bertanggung jawab langsung kepada raja, memastikan bahwa kekuasaan pusat tetap kuat meskipun wilayahnya membentang ribuan kilometer. Untuk mencegah para satrap menjadi terlalu kuat atau memberontak, Darius memiliki sistem pengawasan yang ketat, termasuk inspektur rahasia yang bertugas sebagai mata-mata kekaisaran untuk melaporkan langsung kepadanya. Selain reformasi administratif, Darius juga sangat fokus pada pembangunan infrastruktur. Ia membangun jaringan jalan raya yang luas dan terawat dengan baik. Yang paling terkenal adalah Jalan Kerajaan Persia. Jalan ini membentang sekitar 2.700 km, menghubungkan berbagai bagian kekaisaran dari Susa di Persia hingga Sardis di Asia Kecil. Jalan ini sangat vital untuk pergerakan tentara yang cepat, memfasilitasi perdagangan, dan yang tak kalah penting, mendukung sistem pos pertama di dunia yang efisien. Darius juga memperkenalkan mata uang standar yang disebut darik dan siglos. Ini adalah sebuah inovasi penting yang sangat membantu dalam perdagangan dan ekonomi kekaisaran.
membuat transaksi lebih mudah dan seragam di seluruh wilayah yang luas. Bahasa Aramaik juga diadopsi sebagai bahasa resmi administrasi, mempermudah komunikasi di antara berbagai bangsa dan birokrasi kekaisaran. Di bawah kepemimpinan Darius Agung dan penerusnya seperti Xerxes pertama, Kekaisaran Achaemenida mencapai puncak kejayaan dan kebesarannya. Mereka menguasai wilayah yang sangat luas, dari Mesir hingga India, dan menjadi pusat budaya, seni, dan ilmu pengetahuan. Ini adalah masa di mana Persia menjadi kekuatan dominan di dunia kuno. Setelah Kekaisaran Achaemenida mengukuhkan dominasinya di sebagian besar wilayah timur, perhatian imperium raksasa ini mulai beralih ke arah barat. Meskipun Kekaisaran Achaemenida tampak kokoh di permukaan dan mencapai kejayaan luar biasa di bawah Darius Agung dan penerusnya, benih-benih keruntuhan mulai tumbuh dan perlahan mengikis kekuatannya. Salah satu faktor utama yang sangat menguras sumber daya kekaisaran adalah serangkaian perang besar dengan negara kota Yunani di awal abad ke-5 sebelum Masehi. Persia, dengan pasukan yang sangat besar, melancarkan beberapa invasi ke Yunani. Namun, mereka menderita kekalahan telak dalam pertempuran penting seperti Marathon, Salamis, dan Plataea. Kekalahan ini bukan hanya menghabiskan dana dan prajurit dalam jumlah besar, tetapi juga merusak reputasi Persia sebagai kekuatan yang tak bisa dikalahkan. Setelah periode perang yang melelahkan dengan Yunani tersebut, Kekaisaran Achaemenida mulai dilanda ketidakstabilan di dalam negeri. Sering terjadi perebutan tahta yang kejam di antara anggota keluarga kerajaan. Ini menyebabkan raja-raja yang berkuasa sering berganti dan masa pemerintahan mereka tidak stabil. Akibatnya, kepemimpinan menjadi lemah dan tidak konsisten yang membuat pengelolaan kekaisaran yang sangat luas menjadi lebih sulit. Selain itu, para satrap yang diberi kekuasaan besar di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekaisaran seringkali mulai bertindak layaknya raja kecil. Mereka sering memberontak atau berusaha mendapatkan lebih banyak kekuasaan untuk dirinya sendiri. Kekaisaran terpaksa terus-menerus mengirimkan pasukan untuk menupas pemberontakan ini. Hal ini terus-menerus menguras sumber daya militer dan keuangan kekaisaran. Beban pajak yang tinggi yang diterapkan untuk membiayai proyek-proyek besar dan kampanye militer yang tak henti-hentinya juga menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan rakyat biasa. Semua faktor internal ini secara perlahan menggerogoti kekuatan Kekaisaran Achaemenida dari dalam. Meskipun Kekaisaran Achaemenida telah digerogoti oleh perang yang melelahkan dengan Yunani dan masalah internal yang terus-menerus, pukulan terakhir yang benar-benar mengakhiri kejayaannya datang dari arah barat melalui invasi yang dipimpin oleh seorang jenderal muda, Alexander Agung dari Makedonia. Alexander, yang baru saja menjadi Raja Makedonia, memiliki ambisi besar atas invasi besar-besaran Persia ke Yunani di masa lalu. Ia melihat kelemahan-kelemahan yang melanda Kekaisaran Persia dan memutuskan inilah saatnya untuk melancarkan serangan. Pada tahun 334 sebelum Masehi, Alexander memulai kampanye militer yang tak terhentikan. Meskipun jumlah pasukannya jauh lebih kecil dibandingkan Persia, mereka sangat disiplin dan memiliki taktik perang yang lebih unggul. Alexander menghadapi pasukan Persia yang dipimpin oleh Raja Darius III. Pertempuran-pertempuran penting seperti Granicus, Issus, dan puncaknya Gaugamela pada tahun 331 sebelum Masehi menunjukkan keunggulan taktik dan kepemimpinan Alexander. Dalam setiap pertempuran ini, pasukan Alexander berhasil mengalahkan pasukan Persia yang jauh lebih besar. Raja Darius III, meskipun memiliki sumber daya yang melimpah, tidak mampu menahan gelombang serangan ini. Setelah kekalahan telak di Gaugamela, Darius III melarikan diri. Namun akhirnya ia berhasil dibunuh oleh salah satu gubernurnya yang berkhianat pada tahun 330 sebelum Masehi. Dengan kematian Darius III dan penaklukan total ibu kota penting Persia seperti Persepolis, Kekaisaran Achaemenida yang agung secara resmi berakhir. Wilayah kekuasaannya begitu luas, kini berada di bawah kendali Alexander Agung, membuka babak baru dalam sejarah Timur Tengah. Meskipun Kekaisaran Achaemenida runtuh di bawah Alexander Agung, warisannya sangat besar. Kekaisaran ini memperkenalkan model pemerintahan canggih melalui sistem satrap yang kemudian banyak ditiru oleh kekaisaran berikutnya. Mereka juga dikenal karena toleransi budaya dan agama yang menciptakan stabilitas di dalam wilayah multikultural. Jejak fisik mereka berupa jaringan jalan raya, sistem pos, dan kota mega seperti Persepolis menunjukkan kemajuan administrasi dan kekuatan. Pengaruh Achaemenida tetap kuat membentuk kekaisaran Persia berikutnya seperti Parthia dan Sasania.